فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya diri kita ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri kita. Dan ketahuilah jamaah bahwasanya bukti bahwasanya Allah sedang menginginkan kebaikan pada diri kita bukan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita dunia. Bukan ketika Allah Subhanahu wa taala memperlancar usaha kita atau membuat kita kaya, memiliki kendaraan yang bagus dan lain sebagainya. Karena ketahuilah bahwasanya dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang, kepada seluruh manusia. Yang mukminnya, yang kafirnya Allah kasih. Yang soleh, yang fasik Allah kasih. Yang taat kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, Allah juga kasih. Menunjukkan bahwasanya dunia ini bukan bukti yang begitu pasti menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwasanya dunia ini dan seluruh yang ada di dalamnya itu hanya permainan. Hanya la'ibu wa lahu wa zinah. Hanya perhiasan. Semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal-hal yang lebih banyak melalaikan, sia-sia. Nabi SAW juga pernah menyebutkan seandainya dunia ini menandingi nilai selembar sayap seekor lalat di mata Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan seorang kafir seteguk minum pun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan orang kafir banyak, orang kafir yang kaya, dunia dibuka bagi dia dan lain sebagainya? Karena dunia tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali yang digunakan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukti yang pasti yang begitu jelas disebutkan dalam agama Islam bahwa Tuhan kita menginginkan kebaikan pada kita adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada hambanya, pada seseorang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan bagi dia untuk memahami agamanya. Yufaqihu fid din, al-fiqhu fid din. Faqih, fikih, faham terhadap agamanya. Dan tentu semulia-mulianya fikih dalam agama adalah fikih tentang akidah seseorang, sebagaimana
yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu tentang rukun iman, rukun Islam, dan insya Allah kita akan masuk pada rukun ihsan, yaitu derajat yang paling tinggi. Jadi fikih bukan berarti maknanya hanya tentang tata cara beribadah, tata cara sholat, dan sebagainya. Bahkan kata para ulama, fikih yang paling agung adalah fikih terhadap akidah, terhadap agama kita, keyakinan-keyakinan yang benar, yang wajib kita yakini. Kita ketahui, ya, Imam Abu Hanifah mengarang kitab bernama Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar, yang ternyata di dalamnya lebih banyak membahas tentang akidah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sungguh patut, pantas, layak merasakan bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita kesempatan untuk saling belajar, ya, menambah ilmu kita, tentunya ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita hal-hal yang bermanfaat bagi kita, kemudian menjadikan hal-hal yang sudah diajarkan kepada kita bermanfaat dengan melahirkan amal-amal soleh. Lalu kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu bagi kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan, sama-sama membaca penjelasan para ulama tentang hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang sering disebut dengan hadis Jibril alaihi salam, karena di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Nabi kita. Dan kita sudah sampai pada pertanyaan yang kedua. Kita sudah selesaikan pada kesempatan yang lalu, ya, penjelasan tentang iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan ketiga, yaitu tentang ihsan. Namun ada sedikit yang perlu disampaikan terkait pemakaian istilah Islam dan iman. Bagaimana cara mengetahui maksud setiap ucapan-ucapan syariat kita, baik di dalam Al-Quran, ya, yaitu ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, ataupun ucapan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tentang Islam dan iman. Para ulama menjelaskan bahwasanya kaidah untuk memahami Islam dan iman ini adalah kalimat mereka, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Yang artinya dua kalimat ini, yaitu Islam dan iman, idza ijtama'a, apabila disebutkan di dalam satu kesempatan, berkumpul dalam satu hadis atau satu dalil, atau Al-Quran, ayat maupun hadis, maka iftaraqa, maka maknanya berbeda antara Islam dengan iman. Namun apabila Islam dan iman ini disebutkan di tempat yang berbeda, jadi ada satu dalil hanya disebutkan iman, kemudian dalil lain disebutkan Islam, maka kata para ulama ijtama', apabila mereka berpisah, maka makna dari setiap iman dan Islam bisa saling memasuki, ya, bisa saling mencakup. Kadang Islam lebih umum, kadang juga iman lebih umum, dan lain sebagainya. Kadang dua-duanya memiliki kesamaan. Contoh, yaitu di dalam hadis yang sedang kita bahas, ya. Dalam hadis yang kita bahas, dalam satu hadis disebutkan dua istilah ini, Islam dan iman. Maka cara memahaminya, ketika dua
istilah ini bergabung dalam satu kesempatan, ya, maka maknanya perlu dibedakan. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membedakan. Islam itu apabila digabung dengan iman, maka Islam maksudnya adalah berkaitan tentang amalan-amalan zahir. Ya. Adapun iman maksudnya segala hal yang berkaitan dengan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, atadri mal Islam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Islam itu semua amalan zahir, termasuk rukun Islam yang 5, mengucapkan syahadat, kemudian mengerjakan sholat, menunaikan zakat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, ibadah haji. Ini semua adalah amalan zahir. Sedangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang iman, ya, semuanya berkaitan tentang akidah, tentang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap malaikatnya, kitab-kitabnya, terhadap rasul-rasulnya, hari kiamat, dan juga takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Ketika orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya, "Qul," katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, "Qul lam tu'minu," bahwasanya mereka, kalian semua orang-orang Arab yang datang kepada Nabi pada waktu itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi kata Nabi, katakanlah kami telah masuk Islam. Kami telah Islam, telah menjadi muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan iman belum masuk pada hati-hati kalian. Ternyata setelah ditelisik ulang, disebutkan oleh tafsir Ibnu Juzzi, ya, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada kelompok Bani Asad ibn Khuzaimah. Dia adalah sebuah kabilah yang mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba mereka mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingkari ucapan mereka, sehingga mengatakan kepada Nabi, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian semua belum beriman. Ternyata mereka hanya menginginkan ghanimah saja. Niat mereka, ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan bagian dari rampasan perang, ya, harta-harta yang lain yang dikumpulkan di dalam agama Islam ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada nabinya mengatakan, qulu aslamna. Jangan ucapkan amanna, kami telah beriman. Ucapkanlah aslamna, kalian baru masuk Islam. Karena kalian baru mengerjakan hal-hal yang zahir saja. Sedangkan di dalam hati kalian, kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalian belum iman, hati kalian belum dimasuki iman. Karena ternyata kalian masih menginginkan keinginan duniawi, ya, niat mereka dan lain sebagainya. Ini bentuk beberapa contoh yang menjelaskan bahwasanya apabila Islam dan iman disebutkan dalam satu waktu, maka Islam berkaitan dengan amalan zahir, iman berkaitan dengan amalan batin. Namun apabila dipisahkan, ya, disebutkan dalam kesempatan yang berbeda, maka bisa saja dua hal itu bermakna sama atau saling berkaitan. Di antara contohnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu saat datang suatu kaum utusan Abdul Qais, ya,
dari kelompok Abdul Qais, nama orangnya juga Abdul Qais, keturunan dari Rabi'ah, yang juga ternyata mereka orang-orang Quraisy yang masih menyambung nasab mereka dengan kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka tinggal di luar kota Madinah. Kemudian mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya kepada mereka, manil qaum? Siapa kalian? Siapa kaum yang sedang datang ini? Atau manil wafd? Siapa utusan yang datang kepada saya sekarang? Mereka mengatakan Rabi'ah, maksudnya adalah keturunan dari Rabi'ah yang lebih dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, marhaban bil qaum ghaira khazaya wala nadam. Selamat datang, marhaban pada sebuah kaum, sebuah utusan yang datang tanpa dipermalukan dan tanpa ada penyesalan. Maksudnya mereka datang masuk Islam atas kemauan mereka sendiri sebelum Islam menghampiri mereka. Maksudnya bagaimana Islam menghampiri mereka? Sebelum Nabi dan kaum muslimin mengajak mereka untuk memilih antara Islam, perang, ataupun membayar upeti. Tapi mereka datang sendiri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, ghaira khazaya wala nadam. Kalian beruntung. Kalian orang yang sangat istimewa karena kalian masuk Islam sendiri tanpa ada paksaan dan lain sebagainya. Ya. Tanpa harus menjadi tawanan dulu dan lain sebagainya. Tanpa harus kalah perang dulu dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Sesungguhnya kami tidak bisa datang kepada kamu wahai Nabi ke sini kecuali di bulan-bulan haram saja. Ya, kecuali di bulan-bulan haram saja. Bulan-bulan haram ada 4, ya, yaitu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam 4 bulan ini ada hukum-hukum khusus. Kenapa orang-orang ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kami tidak bisa datang kepada kamu kecuali di bulan-bulan ini saja? Karena di jalan mereka, rumah mereka atau kampung mereka, negeri mereka, kota mereka, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh dan mereka harus melewati tempat yang tidak aman. Ya. Dan kita tahu, termasuk adat di antara orang-orang Arab, mereka suka berperang, suka menyamun, ya, suka menjarah dan lain sebagainya. Namun mereka juga menghormati bulan-bulan suci. Ya, ajaran tentang bulan-bulan suci ini sudah ada dari zaman dahulu. Di mana di bulan-bulan suci ini Allah Subhanahu Wa Taala haramkan peperangan, penumpahan darah dan lain sebagainya. Ya, maka mereka katakan kami hanya bisa datang kepadamu wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali pada 4 bulan ini saja, di mana kami aman di jalan, tidak ada yang mengganggu kami. Maka ya wahai Nabi, ajarkan kepada kami sesuatu yang begitu penting, yang ketika kita amalkan ajaran itu, kita bisa masuk surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan. Nabi SAW mengatakan, fa'amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka 4 hal dan melarang mereka pada 4 hal. 4 hal yang Nabi SAW perintahkan, beliau rangkum dengan kalimat al-imanu billahi wahdah. Nabi SAW bersabda, atadruna mal imani billahi wahdah. Aku perintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Apakah kalian tahu apa maksud iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
beliau menjelaskan 4 hal yang beliau perintahkan kepada mereka ini, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shiyam ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khums. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa kamu tahu apa itu iman? Ternyata Nabi malah menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian wa antuqim wa iqamis shalah, kalian mendirikan salat, wa ita'iz zakah, bayar zakat, lalu berpuasa Ramadan, lalu membayar dari setiap ghadimah khumus untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata iman dengan Islam itu berkaitan. Karena di sini Nabi SAW menjelaskan iman, menafsirkan iman dengan amalan-amalan zahir. Tapi sekali lagi, apabila iman dan Islam berkumpul dalam suatu kesempatan, satu waktu, maka maknanya perlu dibedakan. Ya, Islam terkait dengan amalan zahir, iman terkait dengan amalan batin. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjelaskan tentang derajat-derajat seseorang ketika mendalami agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Arab yang diingkari keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, tapi disuruh Nabi untuk mengatakan jangan bilang amanna tapi bilang aslamna. Berarti menunjukkan bahwasanya derajat yang paling pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua iman. Yang pertama adalah ketika seorang mampu menampakkan amalan-amalan zahir mereka. Yang kedua, ketika seorang layak diberikan predikat iman ketika dia benar-benar dalam hati dia menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani pada hal-hal yang perlu diimani dari malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, tentang hari kiamat, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat yang kedua. Kemudian kita masuk pada derajat yang ketiga, yaitu ihsan. Malaikat Jibril alaihi salam yang pada hari ini atau pada kesempatan ini sedang menyamar sebagai seorang laki-laki kemudian bertanya tentang agama kepada Nabi SAW. Beliau bertanya setelah mengatakan tentunya diawali sodakta. Kita ingat ya, setiap kali dijawab oleh Nabi, malaikat Jibril selalu mengatakan kamu benar jawabannya, yang membuat sahabat-sahabat yang lain bingung. Lalu malaikat Jibril melanjutkan pertanyaannya, atadri mal ihsan? Apa itu ihsan? Maka Nabi SAW menjawab, ihsan rukunnya hanya satu. Kalau Islam ada 5, iman ada 6, ihsan hanya satu. Yaitu anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau melaksanakan ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan, seakan-akan engkau menghadap Allah, seperti orang yang sedang rindu, seakan-akan merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengharap bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia ini tetap kita tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali nanti di akhirat bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apabila kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yarak. Maka hadirkanlah rasa bahwa engkau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak bisa lihat Allah, tidak apa-apa. Tapi kamu harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dan ini kita hadirkan dalam ibadah kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa diawasi. Ini menunjukkan bahwasanya ihsan adalah derajat yang paling tinggi dari 3 hal tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya
Kalimat ihsan asal katanya adalah berbuat baik. Ihsan maknanya adalah berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsanan. Hasanun, baik, bagus. Dan berbuat baik ini bisa berkaitan dengan sesama makhluk, bisa juga kita tujukan kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik adalah akhlak yang sangat terpuji. Baik itu kepada seorang makhluk, sesama manusia, sesama ciptaan, atau puncaknya berbuat baik yaitu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana tafsir ihsan kepada Allah, merasakan khusyuk, merasakan diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Bagaimana ihsan itu bisa menjadi akhlak yang terpuji? Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan setiap kebaikan sekecil apapun kepada siapapun. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Dalam suatu hadis yang kita ketahui bersama, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap kebaikan yang ditujukan kepada siapapun. Kebaikan pada aspek apapun, sisi hidup kita apapun. Baik kepada diri kita sendiri, kepada sesama manusia, ataupun kepada hewan, ataupun kepada tumbuhan dan lain sebagainya, semuanya. Setiap yang namanya perbuatan ihsan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi contohkan ya dalam hadisnya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian ingin membunuh, maka berbuat baiklah dalam proses membunuhnya. Ya. Baik membunuh manusia yang layak dibunuh, halal darahnya misalnya, ya, sebagaimana yang dijelaskan. Atau mungkin bagaimana halal darah? Halal darah mungkin orang kafir harbi, ya, orang kafir yang diperangi di dalam Islam, karena kafir itu bermacam-macam. Ada kafir yang tidak layak diperang, bahkan wajib dijaga kehormatannya, wajib dijaga hak-haknya. Atau membunuh seorang muslim dengan hak. Contohnya bagaimana? Membunuh seorang muslim dengan haknya. Qisas. Ya. Dalam hukum Islam, seorang ketika membunuh dibalas membunuh. Untuk menyetop kriminal pembunuhan ini, Allah Subhanahu wa taala tetapkan syariat yang begitu tegas. Siapa yang membunuh, dibunuh. Atau membunuh hewan. Hewan yang berbahaya misalnya. Ular, ya. Atau hewan singa yang membahayakan kita. Seandainya kita mendapat mara bahaya dari hewan-hewan tersebut, kita diperintahkan untuk memperbagus prosesnya. Caranya bagaimana? Mempercepat, ya. Kita tidak menyiksanya, tidak memutilasinya mungkin, ya, atau tidak mengazabnya dengan api dan lain sebagainya, sebagaimana yang disebutkan di dalam larangan-larangan yang didapati dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka berbuat ihsan dalam membunuh. Jangan membuat orang merasa kesakitan, ya, disiksa dan lain sebagainya. Percepat. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Apabila kalian menyembelih, berbuat ihsanlah dalam hal menyembelih. Bagaimana berbuat ihsan dalam menyembelih? Disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Hendaknya ketika seorang ingin menyembelih hewan sembelihan yang akan dimakan, kambing, ayam, unta, sapi dan lain sebagainya,
hendaknya dia berbuat baik, berbuat ihsan kepada hewan sembelihan itu, walaupun dia bentar lagi akan mati. Tapi kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Di antara cara berbuat baiknya adalah yuhidda ahadukum syafratah, melancipkan, menajamkan pisaunya agar tidak menyiksa. Wal yurih dzabihatah, hendaknya membuat hewan sembelihannya itu sebelum disembelih merasa rehat, merasa tenang, dengan mungkin diberikan makan yang banyak, diberikan minum, ya, diberikan ketenangan. Jangan menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih, ya, membuat dia takut dan lain sebagainya. Ini semua adalah bentuk ihsan, meskipun hanya kepada seorang atau kepada seekor hewan. Maka berbuat baik adalah akhlak yang sangat terpuji di dalam agama kita. Apalagi berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia juga sangat terpuji. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams." Setiap persendian manusia, sendi itu yang menyambung antara tulang, yang memudahkan kita melakukan pergerakan dalam tulang kita, yang jumlahnya kata ahlinya sekitar 250 sampai 350 sendi setiap manusia, berbeda-beda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian ini yang dimiliki oleh manusia punya kewajiban untuk bersedekah. Dianjurkan untuk selalu bersedekah setiap persendian ini. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, bahkan di setiap harinya. Minimalnya sekali, setiap sendinya satu kali sehari bersedekah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Di antara contoh sedekahnya, engkau bisa menyatukan antara dua orang yang sedang berseteru, berbuat adil di antara mereka. Kemudian wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Engkau membantu seseorang untuk menaiki kendaraannya, ya, menaiki tunggangannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Engkau mengangkat barang-barang bawaannya, dinaikkan kepada tunggangannya, dinaikkan pada kendaraannya. Itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik juga sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Sekecil apapun gerakan sendi-sendi ini, walaupun hanya berjalan dari rumah ke masjid, setiap langkahnya adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariq. Menjauhkan gangguan dari jalan kaum muslimin, sedekah juga sebuah sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin kita faham betul bahwasanya setiap aspek hidup kita, setiap kesempatan, setiap momen itu kita bisa berbuat ihsan di dalamnya. Membuang sampah pada tempatnya, itu sebuah sedekah, sebuah perbuatan baik. Ya. Menutup pintu rumah atau pintu masjid dengan pelan-pelan agar tidak mengganggu, tidak merusak, ringan. Tetapi kalau misalnya kita niatkan di situ perbuatan baik ihsan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran, dan siapa yang tahu ganjaran mana yang akan membuat kita selamat dari api neraka. Bapak Ibu ingat, ada kisah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang, mohon maaf, pelacur, ya, dari kisah Bani Israel atau kisah umat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia merasa kehausan, kemudian turun masuk ke dalam sumur minum. Selesai minum, sumur zaman dahulu tidak sumur seperti sekarang kan. Sumurnya berbentuk berbatuan yang bisa dituruni seperti tangga dan lain sebagainya. Kemudian minum. Setelah naik ke atas, dia mendapati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, bahkan sampai-sampai menjilati tanah anjing ini. Saking kehausan. Maka dia berusaha mencari wadah
lihat kanan kiri tidak menemui wadah, tidak menemui gayung, mangkok atau yang lainnya, botol atau yang lainnya, dia lepas terompahnya, sepatunya. Kemudian dia turun kembali, diisi sepatunya, sepatu Bapak Ibu. Bukan tempat yang layak untuk minum, ya. Tapi dia ikhlas di dalamnya. Dia kasih minum seekor anjing tadi. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya, memberikan balasan kepadanya yang layak sampai dia diselamatkan dari api neraka. Maka sekali lagi pelajarannya adalah kita tidak meremehkan kebaikan sedikit pun. Tidak perlu juga meremehkan sebagaimana contoh hadis Nabi atau cerita tadi. Mungkin secara zahir orangnya rendah, pelacur dan lain sebagainya, pendosa dan lain sebagainya. Tapi siapa yang sangka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya hanya dengan sebuah kebaikan. Maka kita pun tidak boleh meremehkan orang lain kepada pendosa sekalipun. Ya, kita mungkin dapati saudara kita, ya, tetangga kita yang zahirnya, penampilannya, kelakuannya buruk dan lain sebagainya. Kita jangan remehkan mereka. Jangan malah membuat mereka jauh dari kita mungkin, atau jangan malah membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita motivasi mereka, kita ajak mereka pada kebaikan agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merasa diri kalian paling suci, ya. Padahal kita semua menyadari, ya, setiap kita melihat diri kita, pasti kita dapati diri kita penuh banyak kesalahan juga, penuh banyak dosa juga. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur pada Allah. Allah tidak tampakkan kesalahan kita. Yang Allah tampakkan adalah sisi baik kita di mata manusia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman setiap satu dosa satu luka, atau mohon maaf satu koreng misalnya, betapa banyak koreng yang akan menghampiri tubuh kita. Kenapa Bapak Ibu mau duduk bersama saya? Kenapa kita mau duduk sama-sama, duduk berdampingan, saling mendengarkan? Karena Bapak Ibu tidak tahu, ya, dosa kita masing-masing. Nah, tidak tahu dosa yang lainnya. Bapak Ibu tidak tahu kejelekan saya, aib saya. Nah, seandainya Bapak Ibu tahu mungkin dosa-dosa saya atau dosa-dosa yang lainnya, kita tidak bakal mau duduk-duduk di sini sama-sama. Maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di antara rasa syukur Allah Subhanahu wa taala tutupi aib kita. Kita juga tidak meremehkan, tidak merendahkan orang lain yang secara zahirnya mungkin, ya, tidak sebaik kita. Siapa tahu mereka punya kebaikan yang tidak nampak, ya, suatu amal yang mereka sembunyikan, namun ternyata mereka kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Ini bentuk ihsan. Sehingga sekali lagi pelajarannya kita tidak meremehkan ihsan atau sebuah kebaikan sedikit apapun, sekecil apapun. Sekali lagi contoh yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun hanya senyum, ya. Walaupun hanya senyum terhadap wajah saudara kalian. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang begitu besar walaupun dari amalan yang kecil di mata kita, namun dengan niat yang ikhlas Allah Subhanahu wa taala, ya, menganggapnya sebagai amal yang sangat agung. Ini ihsan kepada sesama makhluk. Dan setinggi-tingginya ihsan adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada Allah. Namun bukan berarti Allah butuh kebaikan kita, tidak. Kitalah yang butuh untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berbuat baiknya? Disebut yang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita menghadirkan anta budallah saat kita beribadah ka'annaka tarah, penuh kerinduan, penuh keinginan, penuh hasrat, ya, ingin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara fa innahu yarak.
atau seandainya hal itu tidak bisa kita hadirkan, seandainya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, potongan penjelasan ihsan yang pertama itu bermakna martabatut talab, ya, derajat pengharapan, ya. Potongan yang pertama apa tadi? Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Di sini namanya at-talab. Kita seakan-akan mengharap, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun potongan yang kedua disebut dengan martabatul harab. Derajat atau kondisi kita dalam beribadah, namun yang kita hadirkan adalah rasa takut. Ya. Harab itu, ya, asal katanya adalah kabur. Namun kabur dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan kabur pada hal yang kita takuti. Kalau kita kabur takut dari singa misalnya, kita malah menjauh dari singa, benar enggak? Kalau kita takut dari pencuri atau dari pencopet atau dari perampok, kita berusaha lari dari mereka, menjauh dari mereka. Tetapi ketika kabur urusannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, kita malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah." Larilah kalian, kaburlah kalian, tapi bukan dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut terhadap siksa Allah, tapi malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah derajat yang sangat agung. Ketika kita beribadah, menghadirkan rasa takut atau menghadirkan rasa muraqabah. Dan ini yang disebut, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'akum, atau la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih. Nabi SAW mengatakan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kalimat ma'ana atau istilah al-ma'iyyah, kebersamaan, itu ada dua macam. Zatnya Allah, kita pernah menjelaskan bahwasanya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di langit sana, di atas langit, di atas arsy. Sebagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis yang begitu banyak menjelaskan hal ini. Namun, apa yang dimaksud dengan kebersamaan Allah bersama kita? Disebutkan oleh para ulama, ma'iyah ada dua macam. Ma'iyah amah dan ma'iyah khassah. Ma'iyah amah, kebersamaan umum, itu mencakup seluruh makhluk, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, mengetahui, mengawasi semua orang. Mukminnya, kafirnya, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan baik akan dibalas, setiap perbuatan buruk akan dibalas juga. Namun ma'iyah yang khassah yang disebutkan dalam ayat tadi, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, yaitu hanya untuk orang-orang yang beriman. Bukan hanya kehadiran pengawasan Allah saja, tetapi Allah juga akan memberikan pertolongannya, membersamai, menolongnya, dan membantu dan lain sebagainya. Makanya mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani dua ma'iyah ini. Ma'iyah yang pertama bahwasanya Allah mengawasi kita. Yang kedua, Allah akan
menolong kita ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan singkat terkait makna ihsan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita sudah jelaskan 3 tingkatan, 3 martabat atau manazil di dalam agama kita, dimulai dari Islam, iman, dan ihsan. Karena setelah ini malaikat Jibril akan pindah topik, ya. Dia akan bertanya tentang hal yang lain, yaitu bertanya tentang apa? Tentang hari kiamat. Kata beliau bertanya, mata sa'ah, ya. Kapan hari kiamat itu? Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Saya tidak lebih tahu daripada kamu yang bertanya, wahai malaikat Jibril. Kalau kamu saja tidak tahu, apalagi saya, ya. Malaikat Jibril kan yang selalu bolak-balik, ya, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jibril pun tidak tahu kapan itu hari kiamat, makanya bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan itu hari kiamat, makanya beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian setelah ini malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari jawaban Nabi ketika ditanya tentang kapan hari kiamat adalah bahwasanya hal-hal yang gaib itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Bahkan dari seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau pun tidak tahu kapan hari kiamat. Lalu bagaimana dengan manusia yang lainnya? Betapa sering berkali-kali kita dapati info, ya, ramalan hari kiamat akan terjadi pada tahun sekian-sekian. Nah, sudah pasti akidah kita tidak perlu meyakininya, bahkan tidak perlu menghiraukannya sedikit. Karena kita yakin bahwasanya hal-hal gaib itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu hal-hal gaib. Alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Dialah yang tahu hal-hal yang gaib maupun hal-hal yang syahadah, yang hadir, yang terlihat, ya, yang zahir maupun yang batin. Huwar rahmanur rahim. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi SAW mengakui sendiri bahwasanya dia tidak tahu hal yang gaib. Ya. Bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, yang berbunyi lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Bagaimana awalannya? Walau kuntu a'lamul ghaib kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Aku sendiri tidak bisa memberikan manfaat dan madarat untuk diriku sendiri. Karena salah satu keyakinan yang benar adalah diri kita punya kehendak, punya keinginan, punya kemampuan untuk berusaha. Namun setiap kebaikan dan keburukan yang menghampiri kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW disuruh untuk berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Aku sendiri tidak bisa memberikan manfaat dan madarat untuk diriku sendiri kecuali illa ma sya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku bisa tahu tentang ilmu gaib, lastakthartu minal khair, seandainya pastilah aku akan banyak hartanya. Aku akan banyak kebaikan yang akan aku dapati di dunia ini. Tapi buktinya Nabi SAW berapa kali mendapati hal-hal yang kurang enak baginya. Bahkan di peperangan pun Nabi SAW pernah terkena panah, ya, dan lain sebagainya. Nabi seringkali mendapati hal-hal yang tidak mengenakan bagi dirinya, karena memang semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma massani yasu. Dan seandainya aku tahu hal-hal gaib, pastilah tidak ada kejelekan yang bisa menyentuhku, karena aku bisa memprediksinya.
Tapi Nabi SAW mengatakan dirinya tidak tahu hal-hal yang gaib. Karena yang tahu hal-hal yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk akidah kita meyakini bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Alim, Al-Khabir, yang Maha mengetahui segala hal. Wallahu wa huwa bikulli syai'in alim. Segala hal, segala sesuatu Allah ketahui. Ya. Allah tahu kunci-kunci ya gaib, termasuk di antaranya adalah yang zahir maupun yang batin, yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Bahkan tentang selembar daun yang akan jatuh gugur, Allah sudah tahu kapan jatuh dan di mana dia akan jatuh. Tentang sebutir benih yang akan tumbuh di dalam kegelapan bumi, Allah tahu. Tapi kita manusia tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti kita berikan kesempatan setelah azan. Kita sudah lama tidak buka tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah azan sambil menunggu iqamah nanti. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang tidak jadi PR buat saya. Silakan. Silakan jemaah, barangkali ada yang ingin bertanya. Bagi seorang hamba yang penuh dosa ini, yang tidak ada jaminan kita masuk surga, dalam rangka ta'abbudillah itu mana yang prioritas lebih dikedepankan antara roja dengan khauf? Apakah penuh harap kepada Allah atau dari sisi takut itu lebih cenderung di atas yang mana? Porsi yang lebih prioritaskan. Yang disebutkan di pertanyaan tadi, memang ada fenomena perasaan yang hadir dalam diri kita. Itu bentuknya diantaranya adalah dua macam yang ditanyakan tadi, ar-raja wal khauf. Ar-raja adalah mengharap, optimis, lebih ke hal-hal yang diharapkan, jelas yang positif. Kemudian perasaan yang kedua al-khauf, rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut akan murka Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Menurut yang kami pelajari, yang kami pahami, kita tidak dianjurkan untuk mendahulukan satu dari yang lainnya. Bahkan ketika para ulama menjelaskan tentang rukun ibadah, ya, disebutkan tentang rukun ibadah, para ulama menggambarkan tentang sebuah burung atau seekor burung yang memiliki dua sayap. Kepalanya, rukun ibadah ini memiliki tiga hal, yaitu kepala dan dua sayapnya tadi. Kepalanya yang paling di tengah, yang paling utama adalah al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, itu pokoknya yang di tengah. Kemudian dua sayap inilah yang disebutkan tadi, ar-raja wal mahabbah, ya, rasa harap dan rasa takut. Yang artinya kalau para ulama menggambarkan tiga hal ini sebagai arkanul ibadah, rukun yang harus hadir dalam setiap ibadah, dengan digambarkan sebagai seekor burung, berarti tiga-tiganya tetap harus hadir, ya, harus selalu hadir dan selalu seimbang. Karena kita tahu kalau misalnya burung satu sayapnya dia terluka, ya, maka dia tidak bisa terbang dan lain sebagainya. Maka yang paling sempurna adalah ketika seorang menghadirkan segala tiga hal ini, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ar-raja, mengharap, kemudian al-khauf. Namun memang faktanya terkadang di dalam seseorang ada sifat yang lebih dominan.
Dan ternyata sifat yang dominan ini tidak baik. Ya. Ketika seorang lebih dominan, hanya rojaknya saja, bahkan mungkin tidak memiliki rasa takut, tidak dianjurkan oleh para ulama. Atau dia lebih dominan, hanya menghadirkan rasa takut, ya dia ibadah karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksanya tanpa mengharapkan rahmat Allah, tanpa meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihnya itu luas, surganya itu nikmat dan lain sebagainya, itu juga tidak bagus. Karena tidak menghadirkan bagaimana perkataan ulama yang menyebutkan bagaimana ibadahnya orang-orang yang hanya menghadirkan satu dari 3 hal ini saja. Ya. Intinya ketika seorang hanya menghadirkan satu dari 3 hal ini saja, itu tercela. Ya. Disebutkan oleh para ulama yang satu mirip ibadahnya kelompok fulan, yang satu kalau hanya menghadirkan mahabbah mirip ibadahnya kelompok fulan, yang satu lagi ya kalau tidak salah yang hanya menghadirkan rasa takut itu seperti khawarij kalau tidak salah. Kemudian yang hanya menghadirkan rasa cinta seperti zindik, Allah taala alam, Anda nanti koreksi lagi. Namun intinya ya walaupun terkadang kita ya yang satu lebih dominan dan lain sebagainya, yang terpenting jangan sampai hilang sama sekali satu dari 3 hal ini ya. Karena ketika kita hanya mengharapkan rasa takut mungkin bisa membuat kita maghrur ya, terlalu percaya diri, mungkin tertipu dengan dirinya, merasa dirinya sudah aman sehingga dia tidak pernah menoleh ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksa Allah Subhanahu wa taala, membuat dia takut. Atau misalnya orang hanya setiap hari ibadahnya dilandasi dengan rasa takut, hanya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak baik. Ya. Dia hanya tahu atau dia hanya ingat bahwasanya Allah itu akan marah kalau kita tidak ibadah. Allah itu akan marah kalau kita durhaka. Siksa Allah itu pedih. Itu membuat kita putus asa. Yang satu membuat kita berlebihan dalam percaya diri, yang satu membuat kita terlalu putus asa. Padahal kita juga harus tahu bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Bahkan orang yang tahu, sadar akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini penting dalam amalan-amalan dia, dalam ibadah-ibadah dia. Ya. Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam seorang yang bertanya kepada seorang alim, seorang ahli ibadah, karena dia telah membunuh 99 orang. Setelah membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah saya bisa diterima taubatnya kalau saya bertobat? Apakah saya bisa diampuni? Orang ahli ibadah ini menjawab apa? Tidak mungkin. Bisa saja. Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena dia hanya besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tahu azabnya Allah begitu besar, ancaman bagi orang yang membunuh, dosanya besar. Memang membunuh salah satu dosa yang besar ya. Tapi ternyata jawaban ini tidak dibenarkan, karena membuat si laki-laki tadi malah membunuh si ahli ibadah tadi, sehingga genap dia membunuh 100 orang, membuat dia putus asa. Ya udahlah sekalian saja dibunuh, mungkin seperti itu ya. Tapi ketika ditanyakan kepada seorang yang berilmu, karena dia tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia tahu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia jawab, seberapapun dosa kamu, kata dia, Allah pasti bisa mengampuni dosa. Allah Maha berkehendak. Allah tidak ada yang memaksanya. Allah berhak untuk mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Walaupun dosa kamu setinggi langit, walaupun dosa kamu seluas bumi, sebesar bumi, walaupun dosa kamu sebanyak buih di lautan, dan itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika seorang mendatangi Allah Subhanahu wa taala nanti, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kamu mendatangiku dengan membawa dosa sebesar bumi, sebulat bumi, namun engkau tidak pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku bisa mengampunimu. Aku bisa datangkan ampunan yang sebesar bumi itu pula. Ini sangat ya penting ya. Pemahaman kita harus bijaksana, adil, bukan hanya untuk orang lain, untuk diri kita sendiri juga ya. Ketika kita pernah berbuat dosa, ya kita
seimbangkan. Kita takut pada siksa Allah, kita juga bisa mengharap karunia kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Juga terhadap orang lain kita selalu bijaksana dan adil. Wallahu taala alam bisawab. Sepertinya satu pertanyaan ini cukup. Tidak ada pertanyaan lain. Kita tutupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما